Pernah nggak sih lo ngerasa hubungan lo itu adem ayem? Saking ademnya itu malah jadi curiga. Ini beneran aman ataupun gua aja yang kurang teliti? Atau malahan istri gua itu lagi main sama asisten yang lebih ganteng dari gua? Halo guys, selamat datang di channel Ngoceh Film. Hari ini kita bakalan bahas film yang berjudul Tapi tenang, ini bukan film detektif yang nyari pembunuh berantai. Tapi ini ya tentang perselingkuhan. Dan lumayan sus juga nih cuy. Ya seperti yang kalian bayangkan lah. Karena gue tahu isi otak kalian cuy. Selain itu, film ini juga ada bumbu plot twistnya. Yang pastinya lebih licin daripada mulut tetangga. Oke, gue kasih kalian waktu 3 detik untuk subscribe channel ini. 1, 2, 3. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Film akan mengisahkan pasangan muda yang memiliki masalah kepercayaan. Suami istri ini baru aja menikah. Sang istri kita sebut aja nama dia itu adalah Ani. Dan juga sang suami kita sebut namanya Rudy. Ani ini diceritakan punya galeri seni yang akan segera dibuka. Sementara si Rudy adalah seorang pembawa berita yang terkenal di Amerika. Di sini diceritakan bahwa Ani ini sedang sibuk-sibuknya membangun sebuah galeri. Bahkan saking sibuknya, sang suami pun gak pernah diberikan jatah cerot-cerotan sama si Ani. Aduh, parah banget si Ani cuy. Dan ini adalah Yono, dia adalah pelukis sekaligus artis yang disewa oleh Ani untuk mengisi galerinya. Karena penampilan Yono yang atletis dan juga cowok banget, sebenarnya membuat Rudy nggak nyaman istrinya itu selalu dekat dengan Yono. Di sini Rudy takut bahwa Yono ini akan menggoda Ani, istrinya tersebut. Namun Ani berkali-kali meyakinkan Rudy bahwa di antara dirinya dan juga Yono nggak ada hubungan apa-apa. Mereka hanya hubungan pekerjaan profesional aja. Sampai pada akhirnya permasalahan muncul ketika mereka sedang makan malam bersama. Di sini Rudy mengajak Ani untuk berlibur ke Paris minggu depan. Namun dengan tegas Ani menolak ajakan suaminya tersebut. Ani bilang bahwa dia sedang sibuk dan juga tidak punya waktu untuk berlibur. Hal tersebut tentu membuat Rudy sangat kecewa. Dan ketika pulang ke apartemen, mereka akhirnya sedikit baikan. Namun Rudy di sini sekali lagi mengajak Ani untuk berlibur ke Paris. Namun lagi dan lagi ajakannya itu malah ditolak oleh Ani. Dengan rasa menyesal, Rudy pun keluar dan akhirnya harus membuang tiket liburan yang telah dibelinya. Selagi Rudy keluar, Ani kemudian gak sengaja melihat chatan si Rudy sama Sarah. Di sini Ani kemudian curiga bahwa Sarah ini adalah selingkuhannya. Singkat cerita, pada esok harinya nih cuy, ketika Ani baru tiba di kantor, dirinya itu dikejutkan dengan berita yang sangat besar. Di sini, Yono mengatakan bahwa ada satu investor kaya raya yang ingin membeli lukisan mereka. Namun permasalahannya adalah investor tersebut ingin bertemu mereka di Paris. Anjay, mulai agak nyesal nggak tuh? Dan ya, hal tersebut menjadi masalah besar karena Ani baru saja menolak ajakan suaminya itu pergi liburan ke Paris. Dan esok harinya, si Ani malah akan pergi ke Paris bareng pelukis terkeren di Amerika tersebut. Kacau cuy, kacau. Namun karena merupakan kesempatan besar yang gak boleh dilewatkan, Ani kemudian pergi ke kantor suaminya itu untuk minta izin. Namun ketika baru saja sampai, Ani malah melihat suaminya itu yang sedang berdekatan dengan wanita lain. Selain itu, bukan izin yang dia dapatkan di sini. Rudy malah memarahinya dan terlihat begitu kecewa dengan keputusan Ani yang malah akan pergi ke Paris sendiri. Ya padahal kan sama si Yono cuy. Lalu malam harinya pun berlalu. Di sini Ani sedang tidur dan gak sengaja terbangun karena suaminya itu yang tiba-tiba saja meninggalkan apartemen mereka. Dan ketika dicek lokasi tujuan Rudy, si Ani ini semakin curiga bahwa suaminya itu telah selingkuh darinya. Jadi kalau kita lihat nih cuy, seakan-akan Rudy ini dia ingin balas dendam pada Ani yang setiap harinya selalu menghabiskan waktu bersama dengan Yono pelukis terkeren tersebut. Dan ya, itu adalah rasa cemburunya.
Singkat cerita, pada keesokan harinya si Ani kemudian berangkat ke Paris meninggalkan keadaan rumahnya yang enggak baik-baik aja. Di Paris, kita melihat Ani dan juga Yono bersama dengan investor kaya raya dan sembari mengobrolin bisnis. Bang Yono malah mencoba mendeteksi bisul di paha Ani. Mulai tegang nih singkong nih coy. Sementara di tempat lain terlihat Rudy sedang nongkrong di warung Bu Dewi sembari memesan kuku bima pakai susu. Ya, hal ini dilakukan karena Rudy stres ditinggalkan oleh istrinya pergi ke Paris. Selagi minum, Rudy kemudian gak sengaja malah kenalan sama seorang wanita mirip si Julie. Ya, si Julie cuy. Kita sebut aja namanya adalah Melati. Dengan baju yang gak cukup kainnya, dia berkata bahwa Rudy adalah pembawa berita yang selalu jadi idola baginya. Selain itu, Melati pun terus menggoda Rudy agar mau menghabiskan malam bersama dirinya. Rudy padahal udah diperingati oleh sahabatnya agar segera pulang aja. Namun Rudy yang sakit hati dan juga galau karena istrinya itu tersebut, akhirnya nggak peduli perkataan sahabatnya itu. Dan kemudian Rudy pun mencoba ngebor apam basah milik Melati di rumah Rudy sampai berkeringetan. Sementara itu di tempat lain kita kembali diperlihatkan Yono yang terus menggoda Ani. Namun anehnya walaupun jauh dari rumah nih coy, Ani seakan-akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah sedang terjadi dengan suaminya. Lalu setelah beberapa hari berlalu, pameran pertama galeri pun dibuka. Di sana terlihat banyak sekali orang yang menikmati karya Ani dan juga Yono. Tak lupa Rudy juga ikut hadir meramaikan acara tersebut. Namun saat baru tiba, Rudy lagi-lagi melihat Bang Yono terus-terusan bermesraan dengan istrinya. Hal ini tentu saja semakin membuat Rudy cemburu. Namun kecemburuan itu seketika berubah ketika Rudy nggak sengaja melihat Melati juga hadir di pameran tersebut. Di sini, Rudy langsung jadi panik dan juga tidak karuan. Ani yang melihat sikap suaminya itu jadi aneh, tentu saja mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Namun karena kecantikan Melati yang begitu mempesona, di sini Yono pun malah ikut-ikutan kegoda sama teteh-teteh Melati. Waduh, semua cewek cantik diembat sama Bang Yono cuy. Singkat ceritanya, diperlihatkan Melati yang diantar oleh Yono ke sebuah tempat dan ternyata tempat itu adalah apartemennya Bang Rudy. Di sini tanpa pikir panjang Melati kemudian masuk lalu menjelaskan semuanya. Nah, di sini kita putar sedikit saat kejadian beberapa hari sebelumnya nih cuy. Jadi, sebenarnya Melati ini adalah seorang wanita bayaran yang sengaja disewa oleh Ani untuk mengetes kesetiaan Bang Rudy. Sebelum berangkat ke Paris, dirinya itu menggunakan jasa layanan yang dapat mengatasi kesetiaan pria. Nah, hal ini sebenarnya dilakukan karena Ani ini dia curiga kepada si Rudy yang kerap kali pulang malam akhir-akhir ini. Selain itu, HP si Rudy ini juga penuh dengan chatan wanita yang membuat si Ani ini nggak nyaman cuy. Sebenarnya nih cuy, awalnya si Ani ini sempat ragu menyewa si Melati. Namun karena ini adalah merupakan hal yang sangat penting, makanya ia pun tetap membayar Melati dan biarkan Melati melakukan tugasnya. Lalu saat pertemuan Rudy dengan Melati di warung Bu Dewi pada malam itu cuy, ternyata emang sudah direncanakan. Melati berpura-pura menjadi mahasiswa agar Rudy ini tertarik untuk mendekatinya. Dan pada momen ini sebenarnya Ani yang berada di Paris sudah meminta Melati untuk berhenti aja. Namun karena Rudy ini begitu mempesona baginya, Melati nggak peduli omongan Ani dan malah mencoba singkong urat merah si Rudy. Waduh, kacau banget cuy. Melati terobsesi dengan suami orang nih cuy. Hal yang dilakukan Melati ini melanggar perjanjian yang sudah dibuat dan inilah awal dari kehancuran semuanya. Selama berada di Paris, Ani pun selalu merasa nggak nyaman karena terus kepikiran sama Rudy yang mungkin sedang selingkuh sama Melati dan juga pada titik inilah Ani merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar dengan mengirim Melati untuk menggoda suaminya sendiri. Itulah alasan kenapa si Ani ini segera pulang ke Amerika. Lalu keesokan harinya, Melati pun kemudian menceritakan semuanya kepada Ani bahwa Rudy ini merupakan suami yang sangat setia dan juga tahan dengan godaan wanita.
Rudy dianggap sudah lulus tes dan juga mendapatkan predikat sebagai suami yang sangat setia. Yang mana sebenarnya itu semuanya merupakan sebuah kebohongan. Dan kebohongan itu semakin terlihat jelas ketika Ani melihat sikap Rudy yang berubah di galeri seni kemarin coy. Karena Rudy seakan-akan kaget melihat kehadiran Melati di sana. Selain itu pertengkaran yang sempat terjadi antara Rudy dan juga Yono semakin memperjelas segalanya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari Rudy. Ketika Ani dan juga Rudy pulang dari karya seni, Ani mulai menanyakan apakah benar kalau Rudy ini nggak punya hubungan apa-apa sama Melati. Saat itu awalnya Rudy sempat menyangkal dan juga membantah kalau ia nggak pernah selingkuh. Namun dengan feeling sebagai wanita dan juga seorang istri yang begitu kuat, semuanya pun akhirnya terungkap. Di sini Rudy kemudian jujur bahwa ia telah khilaf mendaki gunung dan juga apam basah milik Melati. Tapi kemudian Rudy beralasan itu dilakukan karena dirinya dilanda stres dan sangat cemburu dengan kedekatan Ani dan juga Bang Yono selama ini. Tentu mendengar pernyataan dan juga perkataan tersebut, Ani sangat kecewa bukan main nih coy. Dengan rasa sedih dirinya pun kemudian pergi dari sana dengan tetap membawa HP-nya si Rudy. Singkat cerita, setelah menenangkan diri di rumah temannya, Ani mulai membuka isi HP suaminya itu. Dan gak lama setelah itu ia sadar bahwa selama ini suaminya itu telah begitu baik kepadanya. Dan perselingkuhan yang terjadi dengan Melati pun merupakan sebuah kesalahan dari dirinya sendiri. Lalu tanpa pikir panjang, Ani kembali ke rumah dan juga apartemen untuk menemui suaminya tersebut. Oke, sekarang kita kembali ke scene awal setelah flashback nih cuy. Kita kemudian melihat pertemuan antara Rudy, Melati dan juga si Ani. Di sini pertengkaran akhirnya kembali terjadi. Ani begitu marah pada Melati karena ia telah melanggar peraturan yang ia buat. Melati bahkan dibilang sebagai pelakor yang gak tahu diri. Pastinya Melati yang gak terima kalau dirinya itu dianggap wanita rendahan. Dia pun kemudian pergi meninggalkan apartemen tersebut. Setelah kepergian Melati, Rudy pun bertanya pada Ani, apa sih yang sebenarnya terjadi di Paris antara Ani dan juga Bang Yono? Dan jawaban Ani bikin Rudy dan juga kita semua kaget nih coy. Yang ternyata di sini Ani pun melakukan hal yang sama, yaitu dengan berselingkuh bareng dengan Bang Yono. Lalu kita diperlihatkan cuplikan Ani berada di Paris. Di sini, Ani yang udah punya firasat bahwa Rudy sudah selingkuh, langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan Yono mencari bisul dengan teliti di badan Ani. Waduh, balas-balasan nih cuy. Pada titik inilah keduanya akhirnya tersadar bahwa sudah nggak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam hubungan mereka. Singkat cerita, Rudy udah bergemas dan juga berniat pergi dari sana. Namun sesaat sebelum pergi, Ani kemudian menahan Rudy dan memintanya untuk dapat menghabiskan Natal bersama dirinya sebelum mereka berpisah. Tapi nggak disangka, ternyata selama ini Rudy masih menyimpan tiket keberangkatan Ani bersama ke Paris. Dan hal inilah yang menjadi pemersatu di antara mereka berdua nih cuy. Film pun akhirnya ditutup dengan keduanya yang berlibur ke Paris saat Natal dan sudah memiliki anak juga nih cuy. Akhirnya Bang Rudy dikasih jatah apam basah juga oleh teteh-teteh Ani. Nice. Happy ending ya cuy. Gimana pun usaha kita, seberat apapun cobaan yang kita alami, namun pada akhirnya tetap akan bersatu dengan orang yang saling mencintai. Tapi ya jangan beda agama juga ya cuy. Temboknya itu gede banget. Sedikit saran dan juga pastinya kita semua pasti tahu akan hal ini cuy, bahwa selingkuh itu bukan sifat yang baik. Daripada selingkuh, lebih baik jangan nikahin anak orang. Dengan begitu, kita nggak nyakitin orang yang tulus mencintai kita. Dan buat kalian yang sudah menemukan orang yang tepat dan juga saling mencintai, tolong jaga dia dan bahagiakan dia cuy. Yang terakhir, intinya kacamata, mama udahlah. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya nih cuy. Gua Syawal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.